Nah, penonton Indonesia setiap tahun itu bertambah, yang menonton film Indonesia ya. Jumlahnya itu selalu bertambah gitu. Saya Tahu Mas Mamang ini aktor enggak, saya bukan bagian aktor atau editor, cateringnya. Ini ada, ini saya pernah lihat di lelang buku komik ini, penggemar komik Indonesia itu, ini bisa mencapai 4,5 juta ini, seperti ini. Wow. Lihat ada nusukan tikar. Iya. Nusukan tikar ada di pasar itu. Di pasar itu. Itu ketika Idul Fitri momennya biasanya anak-anak dapat fitrah ya. Iya. Mungkin nonton Brahma Kumbara. Betul. Aku bener nyambut gaya acting loh. Tontonan sing apik kuwi ora gur sing penak disawang ning mripat, nanging sing iso ngubahke ati, ngrubah akhlak lan sifat dadi becik. Awake dhewe leren ngobrol ning rest area. Respati punya cerita. Kangen aku, Mas. Sugeng dalu, Mas. Pripun kabare Mas Mamang sehat? Alhamdulillah, iki hawane bediding dadi kostume ngene iki. Vila. Iki tak kira Temanggung lho, Mas. Pun mangga Mas Respati. Selamat malam Mas Mamang. Di sini kita ke episode ke-7 di rest area, tempat kita bercerita dalam rangka di tengah-tengah kehidupan. Ada Mbak Fani, ada Mas Ari, special guest atau tamu kita yang spesial di episode 7 kali ini. Selamat datang di rest area Mas Ari dan Mbak Fani. Jadi di episode 7 ini kita akan banyak membahas tentang industri dunia perfilman dari masa ke masa. Ada Mas Ari, kolektor yang luar biasa, yang dengan tekunnya konsisten di luar biasa ini harta karun, dan Mbak Fani yang mungkin expert di bidang perfilman, salah satu industri yang hari ini sangat menjanjikan. Bahkan ternyata fakta tadi cerita di sebelumnya, industri perfilman ini sejak ada zaman kolonial bahkan ya Mas. Sejak sebelum ada penemuan TV sudah ada penemuannya. Mungkin saya mulai dari Mas Ari terlebih dahulu. Mas Ari, mungkin bisa diceritakan nih Mas Ari, apa sih Mas motifnya ini ceritanya bisa mengumpulkan koleksi-koleksi dunia hiburan ini yang semula bergambar sekarang dunia bergerak? Ya, mulai kecil memang saya dibesarkan di lingkungan yang suka baca ya. Jadi bukan kebetulan itu memang mata pencaharian. Jadi bapak saya dulu mempunyai banyak koleksi buku, akan saking banyaknya terus disewain di mungkin sekitar 67, 68 sampai 70-an sampai 70-an sampai itu. Jadi mulai kecil saya sudah terlanjur suka, cinta dengan di keluarga ya Mas. Di keluarga ya, baca itu jadi semacam rutinitas yang sangat mengasihkan waktu itu, karena juga TV masih jarang, jadi hiburan-hiburan kita dapat dari buku. Terus pada waktu itu cara promosinya gimana? Kan nggak ada medsos, nggak ada. Iya betul. Jadi dulu bioskop memang sudah ada, sudah eksis kan ya. Cuman 70-an itu nggak ada ya Mas ya? Udah banyak di Solo juga udah banyak. Cuman untuk mau nonton bioskop ini kan harus mengeluarkan budget yang luar biasa gitu. Jadi mewah, sangat mewah. Jadi peran-peran seniman-seniman lukis ketika itu sangat membantu kita yang di kampung. Jadi misalkan nanti dari film dideformasi menjadi komik. Nanti ada yang lebih sederhana lagi bagi kami anak-anak ketika itu gambar umbul semacam itu. Jadi gambar tepo, jemeh, banyak banget. Itu bermain. Tapi yang kebanyakan dulu umbul. Jadi umbul itu juga dari cerita dari film bioskop itu. Banyak yang mengadopsi dari cerita buku dijadikan film dijadikan buku. Jadi hiburannya seperti itu. Jadi kita yang di kampung, makanya sana ada persewaan buku, misalkan. Mulut ke mulut ya Mas? Dari mulut ke mulut, ya. Taman bacaan dulu. Ya, taman bacaan. Jadi di kampung-kampung dulu kan banyak seperti itu, Mas Respati
persewaan buku, taman bacaan dan sebagainya. Nah, dari situ perpustakaan itu sebagai, menurut saya ya, sebagai pondasi. Jadi berkembangnya ilmu pengetahuan itu dari situ. Jadi saya bisa ngerti mungkin cerita-cerita sastra yang mungkin terlalu jelimet, yang kaku ya, itu bisa disederhanakan dalam bentuk-bentuk komik, gambar tadi. Buku adalah jendela dunia. Iya. Aku ya mau apa ya? Sebelumnya, Mas, tapi jenengan latar belakangnya kan musisi rock, kok bisa beralih nenggon? Terus belum musisi rock Mas Ari? Oh, iya. Ya, saya sempat memang menyukai ada 3 hal dari kecil mulai besar, dari musik, ya musik rock ya. Jadi om saya dulu setiap hari puterannya muter PH macam itu, dengerinnya ini ada di Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin dan seterusnya itu kan. Jadi saya terinfluen itu kalau musik-musiknya. Di samping saya sambil baca, dengerinnya itu. Nyaris setiap hari. Baca yang memang sebelumnya belum bergambar, masih tulisan, Mas. Oh enggak, jadi komik itu memudahkan saya yang ketika itu belum bisa baca, itu ini ya dengan gambar itu. Jadi seperti ini. Jadi ya mungkin mohon maaf melebihi teman-teman sebaya saya. Karena SD saya sudah baca novel. SMP saya sudah baca Agatha Christie, ya udah nggak ngerti. Jadi sampai ya tadi sempat cerita-cerita dengan Mbak Fani kalau sempat terobsesi ya, wah tokohnya nih detektifnya kok jagoan, nah Hercule Poirot ya itu. Saya SMP ini udah baca kayak gitu. Jadi SMA ini Ero. Iya. Ya itu di tahun 80-an. Tapi dari baca terus tadi banyak novel, terus akhirnya belajar bermain musik. Mas. Oh iya, dari situ saya suka ketemu teman-teman, akhirnya main musik sampai akhirnya ya istilahnya ya nyoba ke Jakarta, dan kebetulan waktu audisi masuk hanya saja ada sesuatu hal Masuk apa? ya masuk ke studio ini tapi hampir jadi almost famous lah dulu. Almost famous jadi akhirnya tapi still musician kan, Mas. Oh iya. Tetap musisi kan. Ya pengennya kalau enggak kerja pengennya masih gondrong. Tapi ya udahlah, dari gitu kok saya kangen dengan buku-buku ini. Terus film-film dari bapak dulu. Bapak ketika masih sugeng aku golekno film-filmku yang ini dulu kan masih VCD itu. Ya, jadi kemasannya box set semacam itu. Saya ngumpulin, kebetulan saya juga udah memang ngumpulin kaset, ngumpulin PH. Terus film-film ganti itu. Jadi kenal film-film bapak zaman dulu tahun 50-an, tahun 60-an seperti itu. Di samping boring kok seperti itu terus filmnya enggak ini, akhirnya ke ke komik balik. Tapi ini koleksi juga dibaca semua, Mas. Mas Ari membaca semua ini. Sebagian besar kalau komik karena saya hanya mengulang. Hanya mengulang. Terus di sisi lain value yang saya kumpulkan ini secara historis memang karena saya suka ya. Ya, udah hobi dulu nih. Hobi dulu. Wah, saya baru pegang bukunya aja saya sudah mungkin seperti orang jatuh cinta. Iya. Karena nilai lawasnya. Iya, kalau baru mungkin biasa aja. Tapi ya saya itu, misalkan saya satu buku ini, tentang si buta dari Gua Atu, nanti buka 1 jilid, 2 jilid itu, oh iya nanti gini ini udah imajinasi saya udah. Dari semua yang dimiliki mungkin hampir semua dibaca juga lah ya. Ya pasti. Apa yang bisa ditarik kesimpulan, Mas, dari industri film ini akhirnya terus ada ini aku pernah baca ini kok skripnya hampir sama. Iya. Nemu nggak, Mas? Banyak sekali. Jadi gini, di film mungkin nanti bisa dijelasin Mbak Fani di film itu kan ada di proses produksi ada storyboard itu wujudnya komik sebenarnya. Komik. Jadi angle-nya seperti apa, nanti ya fokusnya nanti ya ini ya kepentingannya untuk ke sinematografi ya.
Iya, iya, angle Skripnya dari kan. sini mah, dari Iya banyak, ilustrator dari iya komik dulu. banyak itu misalkan apa view-nya perspektifnya dari atas misalkan, oh orangnya kayak gini ini. Terus nanti diambil kamera dari atas misalkan bisa dari komik-komik itu. Makanya kenapa ada Marvel Comics dari DC Iya, Comics dan akhirnya iya. sekarang box office. Oke. Oke, itu berarti di industri komik yang mengarah ke Nanti film. ke film, betul. Ya, ini Mbak Fani yang diekspor di bidang film nih, mungkin sedikit update nih Mbak, industri perfilman hari ini, kayak kalau kita bicara indis ekonomi, nah ini seperti apa sih Mbak dunia perfilman hari ini? Gitu. Sebenarnya kalau industri perfilman tuh ini lagi bergairahnya ya, karena dari informasi dari teman-teman gitu ya. Kalau misalnya film Indonesia itu tayang setiap hari Kamis gitu. Oke. Itu tuh dalam seminggu bisa ada 4 film. Jadi kadang sebulan tuh 48 film. Indonesia? Rata-rata Indonesia saja, karena kalau film Hollywood tuh hari Sabtu dia rilis. Jadi sebegitu bergairahnya gitu sekarang. Dan Setiap hari Kamis Oke, dia oke. rilis film pertama. Cuma mungkin kan ada yang 3 hari turun layar, tapi ada yang bertahan berbulan-bulan, kayak misalnya agak lain sampai pecah lagi, agak lain 2 ya, box office. Nah, penonton Indonesia setiap tahun itu bertambah, yang menonton film Indonesia ya, jumlahnya itu selalu bertambah gitu. Tapi untuk ekosistemnya sendiri Mbak, pemainnya, scriptwriter, terus sutradara, bla bla bla, itu juga bertambah atau pemainnya itu aja sih Mbak? Enggak sih, sebetulnya regenerasi, karena saya juga ketemu ya di komunitas, ada anak-anak muda gitu, apalagi kayak di film market kita ketemu itu punya mereka bawa cerita baru, mereka masih muda, sebenarnya Oke, regenerasinya ada. oke. Cuma untuk masuk ke industri gitu kan mereka harus punya portofolio dulu, terus juga harus ada investor yang percaya gitu. Gitu. Kan nemu lah ya di ini ya. Tapi ya, saya mau menanggapi tadi bilang soal komik. Jadi Mas Ardi tahu ini film pertama Indonesia itu gitu. Dulu zaman Hindia Belanda itu Lutung Kasarung kan. Itu Lutung kan Kasarung, dari iya. ini cerita Sunda ya Iya. gitu. Jadi sebenarnya kayak Alih Wahana itu memang film juga kupikir dia media baru storytelling gitu ya. Kita sudah punya kan. Sebelum di tulisan betul. ini ada media Komik, TV, betul. betul. Oke, tapi Mbak Fani mungkin bisa di-describe dulu ya di penonton kira-kira expertnya setiap hari apa sih, job desk-nya dan lagi kerjain apa sih, itu bisa di-update dulu Mbak. Oke. Supaya mungkin nonton viewernya agak Siapa ya? Mbak Fani ini apa Saya. nih, maksudnya expertnya di Iya. saudara kah, Iya, movie iya. makernya di bidang apa? Iya, gitu. betul. Dan supaya gini Mbak, teman-teman juga harus tahu bahwa sebuah industri satu karya film yang ditonton mungkin 90 menit itu banyak ekosistem, Betul. banyak orang-orang yang mulai dari pekerja yang mungkin ambil dan stuntman, saudara dan lain-lain. Nah, gimana sih Mbak kalau Mbak Fani ini melengkapi ekspornya di bidang apanya? Oke, kalau misalnya bicara karir, saya kan memulai itu dari sebagai produser, penulis naskah gitu. Awal nih, Mbak. Awal betul itu. Ada kuliah itu Mbak? ada kuliahnya kan Kuliah sekolah Rams. film. Dan itu juga bagian dari perfilman Mas Ardin. Jangan ingatan saya. Saya tahu Mas Mamang ini aktor kan. Enggak, saya bukan bagian aktor atau editor, cateringnya. Lumayan, rezeki loh. Itu lumayan juga. Beberapa bulan loh. Enggak ada cateringnya, aktornya Nggak lemes. nggak bisa acting. Ya. Ramadan. Iya, jadi awal produser karirnya dulu. betul. Jadi tapi India, produksi indie gitu. Jadi dulu kan kuliah di Jakarta, mulai belajar film juga di Jakarta gitu. Terus ikut-ikut syuting di zaman kuliah sih sebenarnya, tapi memang awalnya di dokumenter gitu Ambil kan. jurusan apa Mbak kalau boleh tahu? Sebenarnya komunikasi massa Oh, kalau komunikasi kuliah, massa, cuma oke. gaulin sama anak-anak film gitu. Nah, dari tahun berapa itu ya? Sekitar 2005, 2006 gitu kan mulai main-main sama film, terus pindah ke Solo, dan di Solo kan sebenarnya kayak aduh kok ya nggak punya teman karena pendatang kan, terus cari-cari komunitas. Nah dari itu komunitas sastra waktu itu, sebelum ke film bikin komunitas film sendiri. Jadi ya dari sana, karena dari komunitas Pawon Sastra saya juga nulis dulu sih Mas Ardi, jadi karena sering nulis cerpen puisi gitu, terus ya ke skenario kan jadi lebih mudah. Terus bikin komunitas film dari 2016 gitu, terus bikin festival film. Mulai berjejaring dengan teman-teman se-Indonesia, karena dulu kami bikin festival film
yang mendatangkan hampir semua komunitas teman-teman nasional gitu. Jadi buat tambah. Betul, buat ke Solo juga gitu. Nah, jadi tapi debut sebagai sutradara tuh tahun 2020. Tapi berarti Berani. awal produser dulu. Betul, terus ya nulis juga. Terus jadi sutradara, direct film. Debut tahun 2020 yang dapat Piala Citra itu, film UNI. Makasih. Nah, itu Jadi juga produser. ya, maksudnya ada tantangan tersendiri gitu ya. Jadi sutradara nggak pernah nyangka juga karena kan bukan anak film, bukan nggak sekolah film gitu. Karena dari anak Tapi karena komunikasi. passion. Betul, tapi karena ada passion. keluarga yang Nggak industri juga film. sih, satu-satunya di keluarga ini. Oke. Cuma kayak Mas Ari ya, jadi papa itu mengenalkan film. Jadi tradisi menonton film ke bioskop, nonton film bareng dulu dari DVD gitu ya, dari kita udah ada. Jadi memang dibangun dari keluarga sih kalau jadi ada passion. Kalau sekarang streamer paling yang disuai apa? Netflix, HBO, Ya kalau boleh spill Netflix, Prime pasti ya, yang film-filmnya festival gitu Iya. ya. Tapi Mbak, untuk literasi perfilman, untuk saya juga, mungkin untuk semuanya. Produser itu kerjaannya ngapain Mbak? Ini nggak semua orang tahu loh. Ya, Saya produser film, Mbak. Berarti produksi kan Iya, gitu. betul. Kalau Tapi aktornya apa? pasti ya, Iya, aktor sutradara main. pasti. Kalau Betul. produser tuh ngapain sih? Lain ya, dia yang ngurusin bisnis filmnya, dia memastikan film itu terwujud gitu kan. Dan pasti Berarti biasanya itu sih dong Mbak, maksud cari Betul, dana juga, cari betul, sutradara betul, juga. betul. Dia Paling cari berat berarti investor, produser dong. Betul, sebenarnya dia Kenapa tadi ujung di awal tombak. langsung produser? Ya karena nggak tahu ya, karena emang suka dari awal kan anak komunikasi ya, jadi temennya banyak gitu kan, terus senang handle sesuatu gitu, ngurusin dari awal sampai akhir gitu, senang belajar. Ya udah, karena setiap film tuh pasti kayak tantangannya beda kan, challenge-nya beda, terus kayak pendekatannya juga beda gitu, investornya beda, Produser fundingnya beda. pertama kali produser film apa Mbak? Judulnya Bukit Bernyawa, itu sutradaranya suami saya sendiri dulu. Terus itu tentang Merapi, di waktu pas erupsi Merapi 2010. Itu awal produser. Iya, dan itu menang keliling festival, menang festival film Chop Padahal Shot. awal langsung keliling. Iya, langsung keliling festival, tapi karena mungkin sutradaranya emang top tier ya, udah pengalaman gitu. Tapi pas sampai bikin festival. produser itu kan berarti kan content scribe dan lain-lain. Juga baca-baca nggak Mbak? Oh iya pasti karena beberapa kayak di Bukit Bernyawa itu The Hills Are Alive ya judulnya, itu pendekatannya pakai puisinya Sindunata, mantra tolak bala. Jadi kita ingin mengembalikan hubungan alam dengan manusia. Pas itu kan erupsi Merapi yang orang lihatnya bencana alam gitu, padahal karena kami tinggal di sana gitu dengan warga desa Srunen, mereka tuh kayak Mbah Merapi watuk, jadi kayak Batuk doang. dia nggak takut gitu loh, bukan bencana, itu memang alam punya siklus gitu, memperbaiki diri. Nah dari situ jadi saya sering mengawinkan di beberapa karya saya tuh puisi dimasukkan, kadang alih wahana dari cerpen, dari novel yang saya terinspirasi gitu. Baca jadi novel memang hubungan banyak gitu. berarti. Banyak. Nah mungkin dari beberapa koleksi yang dimiliki Mas Ari nih, tadi mungkin Saya selalu ke Mas Ari loh, kalau dari dulu ya, makanya bisa dekat udah dan kita. lama. Tapi Sudah. dilihat dari sisi sini ada kemiripannya ya. Apa mungkin ada mirip. ikatan darah Ada antar saudara? kesamaan suka ya, enggak ada. Berarti sama suka itu Saudara ketemu mempengaruhi ya? gede. Betul, karena Ada sering Mas Respati. lama-lama mirip ya Mas. Kayak Mas twin. Respati saya ngomong. Iya, jadi saya masih ingat di perkenalan saya sama Mas Ari itu waktu itu karena lagi riset bikin film dokumenter tentang Taman Sriwedari. riset. Betul, kan butuh arsip foto-foto lama, serat Sriwedari segala macam. Ya udah kontak Mas Ari gitu, dan kan cari di dinas arsip aja kayak nggak ada. Terus akhirnya- Melebihi dinas, melebihi Mas Ari. dinas, ini dinas Ari handbag perlu dibikin. iya. Mbak Fani kenalnya Mas Ari lewat apa ini? Ya terkenal banget di komunitas, di teman-teman kan. Kalau kita cari-cari arsip, Maaf loh ya, iya Mas ya. selalu ujung-ujungnya pasti aja. Terus kita tanya ada yang lain lagi nggak sih? Nggak ada, cuma Mas Ari yang punya. Nah, Gitu. kembali ke Mas Ari nih, kan menjadi salah satu literasi perfilman. Teman-teman industri film tadi Mbak Fani cerita banyak yang ke Mas Ari untuk cari informasi. Nah Mas Ari, itu kan ada nilai ekonomi nih Mas Ari kalau boleh. Iya. Ini gimana mengkonversi hobi menjadi nilai ekonomi nih Mas? Enggak, Jadi jadi ya hobi aja gitu. itu kalau kita semua ini menyadari tentang buku ya, itu kan pengganti budaya tutur ya, buku dari budaya tutur nanti terus bisa berwujud sampai ke film ini yang teknologi yang sekarang, teknologi barunya seperti itu. Jadi di perjalanan waktu di samping hobi saya nggak nyangka itu malah justru pasar yang membentuk gitu. Jadi value untuk
nilai ekonomisnya mungkin kalau sekarang mau beli satu buku aja itu ini saya pernah ini ya ini ada ini saya pernah lihat di lelang buku komik ini penggemar komik Indonesia itu ini bisa mencapai 4,5 juta ini seperti ini. Wow. Satu buku seperti ini. Dulu dicetak banyak padahal waktu itu. Padahal kita masanya. banyak ya. Hilang lah ya, Ya. dan lain-lain. Nggak tahu kenapa di era-era sekarang jadi nilai ekonominya sangat-sangat luar biasa. Jadi mungkin pengarang-pengarang tertentu, karena kan faktor kelangkaan juga kondisi ya, seperti itu. Saya malah justru menilai buku ini nilai edukasinya, Mas. Bukan nilai ekonominya. Iya. Terlalu baik nih Mas Arya. Saya masih Kan sekarang koleksinya kan mohon maaf ya Mas. Ya. Ini kan dia Luar kerja. Iya, iya. Koleksi ini yang nganggo tuku nganggo duit Ya. gitu kan. Nah. Gimana itu mengkonversinya? Kepuasan batin. Iya, saya senang. Jadi adik-adik teman-teman mahasiswa itu kalau misalkan butuh segala sesuatu tentang misalnya saya menguasai dan saya punya materinya, monggo silahkan datang ke rumah saya, bikin skripsi, bikin tesis sampai malam saya temenin, pokoknya Boleh, cuma dia monggo Dosen pembimbing juga? enggak pernah saya pungut biaya apapun. Boleh tanya ke beberapa mahasiswa mungkin yang pernah ke rumah saya bantu pasti. Saya bantu. Mas Ari sekarang dosen nih Mas. Wah, enggak. Jadi saya yang menguasai. Mengajar loh, ini kan luar Iya. biasa Jadi perpustakaan. misalkan kayak gini, oh kita punya dulu tokoh komikus dari Solo. Ini sangat-sangat terkenal ini Wiro anak Rimba ini ngadopsi ini. Ya, tapi anak kecil di tahun 50-an luar biasa komik ini sangat Indonesia sekali gitu. Jadi karena Borneo di Kalimantan. Ya, Kalimantan nanti orang di bisa membayangkan beberapa di Indonesia termasuk Ganesteh Hasibuta dari gua itu juga gitu. Jadi menjelaskan keindahan Indonesia dibuat sedemikian rupa, cerita yang sangat menarik di Tamboran, entah itu di Larantuka dan itu Bapak pariwisata itu. Untuk mengenalkan pariwisata menggunakan komik. Iya, jadi kenal Larantuka seperti ini. Ada lagi ini misalkan Jair kayak ini yang ini pengarang dari Jaka Sembung mungkin udah sangat beken dan pernah dibuat film beberapa kali kan. Itu juga Oma Iramanya komik itu. Karena juga dia syiar tentang Islam. Jadi nanti pendekarnya itu cara sholat seperti ini, nanti wudhu seperti itu, ada dimasukkan. Jadi edukasi, ada di nilai edukasinya. ya? Iya. Jadi misalkan ini tadi yang Hasibuta dari Gua Hantu, misteri di Borobudur ini wah, seolah-olah waktu kecil saya baca ini seperti nonton film. Imajinasi. Iya. Apalagi kalau udah ke ini ya, ke novel, liar imajinasinya. Bisa nanti wah gini ya kayak gitulah. Mas boleh nggak dari tadi kan dibungkus nih Mas biar viewer nonton. Satu aja yang boleh dibuka. Oh boleh, bukan. Orang biar tahu dalamnya seperti apa. Iya. Dan kalau sekarang cari komunitas, ada nih viewers yang penonton yang pengen, saya juga pengen koleksi, pengen baca, beli. Di mana sih Mas sekarang belinya? Ya harus cari mungkin di lapak-lapak online juga. Tapi iya karena memang laku. Banyak yang bikin ini repro. Udah nggak ada seninya dong Mas kalau udah di repro. Iya. Macam ini. Jadi pendekar Gunung Sembung ya. Ya. Monggo. Nah, seperti itu. Nah, ini kan Misalkan misalkan di, Mas. Iya. Depan. Misalkan angle kayak gini kan kelihatan cuman kakinya. Gantung kayak gini kan bisa di contoh angle kamera misalkan bikin film. Wah, ini kayaknya serem nih kalau adegannya kayak gini. Ya seperti itu tahun 60-an. Lu pelukis ya Mas, ini kartu. Lukis ya, lukis. Wow. Kalau aku zamanku SD ning Barata Mas. Iya. Iya betul. Doraemon itu aja. Sampai sekarang ya, Pak. Ini diadopsi ke film. Mas Ari, untuk tokoh-tokoh penulis atau pembuat komik yang di Solo itu siapa aja Mas kalau boleh tahu? Ada yaitu tadi namanya monggo aja Quick Ingho, ada Quick Ingho, terus apa? Koping Ho. Quick Ingho. Ini Ada lagi, bukan kalau Koping Ho. Koping Ho
tersil, cerita silat, cerita ya macam-macam. Lah seperti ini, misalkan Ko Peng Ho itu yang banyak yang menyangka cuman cerita silat Cina ya, tapi dia bikin ini era-era ketika James Bond baru booming film James Bond, dia bikin tokoh detektif gitu ya, detektif Baroto. Dan lokasinya di Solo, lokasinya di Solo, iya. Detektif Baroto namanya. Berarti Mas Jawa banget. karakter ya. Iya. Mas imajinasi Mas ketika membaca ada karakter tokoh kan. Saya itu pasti teringat dari Cini kalau yang di iya, iya. Jepang-Jepang ya. Iya. Kalau di sini tokoh ya, yang ditujukan tokoh karakter. Ya, karakter banyak sekali. Jadi semacam kalau yang maaf yang superhero kayak gini kan ini tokoh-tokoh yang superhero yang di Indonesia ya kayak ini. Ini ada Gundala, Iya, Gundala. ini ada Godam, ini Aquanus, ini Masa. Hafal Mas. Ya, Iya. makanya saya kalau nonton film yang sekarang yang Marvel Gundala atau sudah DC, ada filmnya kan? ya, Di Gundala udah ada. Anwar. itu saya sudah mohon maaf yang Hollywood punya itu blenger saya, karena udah Imajinasi lebih keren iya, ini. iya, iya. Ada satu pengarang yang namanya Kus Bramania itu semua tokoh jadi crossover, nggak cuman Universe banget. ya universe, Kayak Marvel. misalkan kayak DC Marvel itu DC Marvel wayang Semua Surgokong tiga. masuk Sono ya Mas. judulnya brutal. Oh. Wah itu sangat luar biasa, mungkin Brutal. Avengers Endgame apa yang Udah kalah ya. Wah, imajinasi saya ketika itu kalau misalkan lihat komiknya itu kok bisa ya DC seperti ini bikin kayak Imajinasi gitu. luar biasa. Iya. Berarti penghayatan tokoh suatu film pasti menghasilkan tokoh. Iya, iya. Dan itu Tapi bisa kalau jadi waktu IP. saya SD itu makanya. ingat yang Petro itu loh Mas. Iya. Petro ketemu Sundel Bolong. Oh, Akhirnya Tatang ya, Tatang. Secara Petro rakyat. jadi Batman. Ya, ini Komik juga. Ya ini akhirnya Tatang seperti itu. Bikin itu yang terakhir-terakhir nih. Ini ada ya. Ini pelopor pelukis atau Masuk Jawa. komikus ini yang dari Semarang ini. Iya. Indri Sasono namanya. Atau Indri S ini. Ini awal-awal terus akhirnya banyak yang ngikut Berarti dia juga kerjasama sama penerbit dong Mas, sama buku kayak zaman dulu ya. Iya, iya, dengan penerbit, dengan percetakan. Nah, ini kayak gini Petruk Gareng ini ya pelopor ini, pelopor apa namanya? Pelopor Petruk Gareng, komik Petruk Gareng ini ya gambar lucu-lucu gitu. Sampai banyak sekali, ini ada yang format besar, ada yang format agak kecil. Sekarang kan kita lagi ini Mas, ada di program di Solo itu ada Perpung Perpustakaan Kampung. Ya, Minat jangankan baca komik Mas. Saiki cekel bukunya ora tahu loh anak-anak kita. Lebih suka scroll HP. Menurut Mas Ari masih optimis nggak Mas untuk mengkampanyekan minat baca lagi lah? Lah, ya Supaya itu. karena cepat Iya. kan gitu ya. saya masih optimis ya Experience untuk apa? Jadi nanti tentang kita gedok tulare menyampaikan ke ke adik-adik atau anak-anak sekarang itu juga harus ada iming-iming tanda petik misalkan disajikan beberapa buku yang mungkin maaf kalau yang sekarang kan komik itu kebanyakan stylenya manga gitu. Komik Indonesia zaman dulu luar biasa Mas. Ngalah kayak One Piece Wah, manga ya? iya. Karena memang betul-betul ya kalau komikus Indonesia itu dari ini sketch, narrative penciler, inker, balon kata, narasi dan sebagainya, cerita dia bikin sendiri semua. Kebanyakan seperti itu. Komikus Indonesia. Komikus Indonesia. Kalau yang di luar kayak Marvel kan ada penciler, iya penciler, inker, nanti terus coloring, terus nanti naskah ceritanya ada lagi ya. Oke, nah kembali ke Mbak Fani ya. Jadi industri film hari ini, tadi industri komik ya, di kepala saya aja lebih terkenal Fujio gitu ya. Ya, ini Jepang ya. Jepang anime. gitu. Masuknya budaya Jepang itu saya sampai nggak Iya, tahu ada. Iya ada nama-nama ini. Ya. Apa Mbak? Yang sekarang pun juga kenapa industri ini akhirnya dengan jajahan asing, industri perfilman gimana Mbak? Maksudnya sama juga nggak? Saya juga tahu sekarang orang nggak tahu Gundala, taunya The Flash.
The The Flash. Flash, The Flash, gitu. ya. Atau Iron Man bla 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 gitu. Menurut Mbak Fani Iya, gimana? sebenarnya kalau misalnya apa itu juga yang dulu tuh tahun-tahun pertama kali apa film Indonesia muncul lagi kan sempat dia berjaya, lalu sekitar tahun 80-90 dia turun ya, terus apa 98 kalau nggak salah ya, yang omnibusnya Jelangkung sama Yeah. Sebelum Petualangan Sherina kan Iya, kita ada muncul Jelangkung. lagi, Iya, iya, iya. betul. Itu serem, Betul, bagus banget tuh betul, Jelangkung. betul. Dan Lagi itu Grand kayak- nih aku nonton. Betul, maksudnya juga Bagus itu banget kan itu. sebenarnya Itu kayak Paranormal Activity gak sih, Mbak? iya, Sebenarnya. betul betul, dan juga kan Jelangkung tuh sangat dekat kan dengan mitos, maksudnya berangkat dari sangat Indonesia gitu loh Jelangkung itu kan. Nah jadi selalu juga kalau misalnya kita film Indonesia diputar di festival internasional kan kita selalu kayak apa sih yang Indonesia itu, apa sih yang kita harus punya jati diri kan, menyampaikan cerita asli Indonesia yang dibilang asli itu, dan Indonesia sangat beragam gitu kan Mas Ari. Nah kalau misalnya kita melihat sih ya sekarang sampai ada istilahnya Indonesian Wave kalau di ini festival gitu ya, karena memang beragam sekali gitu filmmaker yang sekarang, karena kan kita komunitas misalnya ada yang di Jawa, ada yang di Makassar, ada yang di Aceh, ada yang di mana-mana, dan mereka punya cerita lokal sendiri kan. Dan sebenarnya juga cerita-cerita lokal itu kan karena misalnya bicara tentang manusia ya pasti dia universal gitu kan. Gitu. Ya jadi ya itu sih, cuma kan kita menggali lagi tadi. Tapi kenapa kan. Mbak? Saya ingin berbicara agak lebih ke makro ya. Industrinya. Betul. Kenapa? Saya nggak tahu ya. Kenapa penulis-penulis Olympus Handal Tidak terus- melihat ini kan dan sebagai akhirnya potensi. di tahun 90-an masuklah Jepang ini. Betul. Ya itu kan dari ini ya, ini budaya, maksudnya nggak berdiri sebagai film aja, sebagai industri, karena selalu kan karena misalnya kalau industri kan pengennya udah terukur, kayak udah film horor aja yang bisa diproduksi karena marketnya ada, tapi menciptakan market baru kayak misalnya Gundala sama Sri Asih, sebetulnya kan itu Bumi Langit kan pengen jadi Marvelnya Indonesia, tapi karena memang harus dipanen dulu, maksudnya harus dipupuk dulu, maksudnya kita harus kayak nggak langsung, karena tidak ada literasi tadi kan penonton. Selain penonton, muda. pemainnya permasalahan nggak Mbak? Maksudnya Pemain sih kupikir nggak atau animator lah atau apa yang sekarang? Ya mungkin regenerasi ekosistem ya, ya. regenerasi dari ini mereka kan sudah tidak ada. Nah menciptakan yang lebih kontemporer, saya nggak tahu, tapi Mas Ari pernah kasih buku yang itu Iya, loh, komikus, iya. siapa namanya yang dia bagus sekali bikinnya, apa judul? Bandung. Masih Bandung, apa namanya judul komiknya? Lupa. Lupa ya. Jadi dia ada, maksudnya kontemporer tapi dia mahal banget ya, eksklusif, Iya. karena dia sangat Iya. susah, segelintir orang kayak kolektor betul, Maksudnya- nggak mes gitu loh, betul. Saya takutnya industri film yang sedang tadi Mbak Fani bilang moncer gitu ya bagus, terus takutnya yang itu tadi, kalau dulu mungkin tahun 80-an 70 kata Mas Ari tadi, komikus Indonesia handal, terus datanglah komikus asing Jepang yang akhirnya sampai saya pun generasi milenial ini nggak tahu ada komikus hebat gitu. Betul. Apa ya. antisipasinya Mbak ya? Maksudnya supaya nggak terjadi lag tadi yang seharusnya udah ada itu, kenapa ada komik Jepang akhirnya melibas kita gitu loh. Iya, karena tadi ya, aku pikir kalau bicara budaya membaca harusnya dari keluarga sih ya, karena kami kan besar dengan budaya itu. Kalau sekarang mungkin karena ya apa ada putus gitu gap, jadi misalnya orang tua lebih ngasih gadget ke anaknya bukan buku gitu. Terus juga sebenarnya visi juga dari pemerintah kita, misalnya kalau misalnya kita mau bicara tentang kan kayak Jepang, Korea, mereka kan betul-betul Dorong jor-joran benar ya, gitu makanya bisa kan. expand keluar ya. Betul, Ini karena dulu ini belum jadi alat politik keluar negeri. betul, dan harus Masih dilihat konsumsi sekarang dalam ada negeri. potensi ini, karena Indonesia Oke. juga sudah mulai dikenal, kita bisa bawa narasi-narasi yang Film khas ya, Indonesia, betul. harus ekspansif, Mas. Betul. Untuk menggiatkan lagi biar anak-anak suka gitu Mbak. Gimana? Ya mungkin lebih ini kan itu hits pada zamannya karena merekam zamannya Iya. kan. Nah mungkin regenerasi komikus tadi ataupun filmmaker sama ya, harus bisa menangkap apa sih sekarang yang jadi kegelisahan masyarakat, apa kegelisahan anak muda gitu. Jadi kan merasa relate, resonance, jadinya mereka mau nonton. Relate gitu. masing. Relate, Betul, ya. yang paling penting relate gitu. Terus Ya itu ini, tantangannya sih. Mas Respati dan juga Mbak Fani, ternyata dari Mas Ari tidak hanya membawa komik, ada juga ini apa Iya. tiket-tiket atau apa? Ini harta karun anu Harta Mas. karun, Apa? bioskop. Opo sih nostalgia. Ya, Alah, nostalgia. angele nostalgia. Perkembangan perfilman ini kalau ada bioskop-bioskop itu bisa diceritakan apa aja ini Mas yang ada di Kota Solo? Sejarahnya yang Sejarahnya. ada. Sejarah singkatnya ya. Ya, mengingat Solo ini kota pelesiran. Gitu. Pelesiran berarti kota wisata lah. Kota ya. wisata ya, pelesir dari Pisor. Dari situ memang dari itu ya. dari situ. Kata aku ya bodoh banget.
Dari kata itu terus jadi kata apa pelesiran, terus buat ya melancong dan lain sebagainya. Jadi buat transit lah. Kota Solo itu dari Jawa Timur mau ke Jakarta pasti berhenti dulu di Solo. Harus menikmati hiburan yang ada di Solo, yang terkenal kota budaya, kota ya semacam apa udah mungkin banyak orang paham lah. Nah, untuk pertunjukan sebelum bioskop ini di kota Solo ini sudah banyak berdiri gedung-gedung kesenian yang menampilkan sajian wayang, ketoprak, tonel, itu ya. kabaret, terus ada lagi Stambul, itu dipentaskan di gedung-gedung kesenian. Nah, ketika film Dunia Masuk ditemukan tahun 1859 itu di Perancis ya, diputar di sana sampai akhirnya di Indonesia tahun 1900 diputar, akhirnya sampai di Solo kisaran tahun 1912 mungkin ya, sekitar itu masih konsep tobong. Jadi ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, jadi pengusaha film lokal yang berkeliling itu. Sampai akhirnya ada yang Solo diputar di alun-alun, di lapangan terbuka, taman hiburan yang sifatnya Masih layar tancap. ya belum permanen. Jadi yang istilah bioskop di sini sebenarnya gedung atau wahananya. Setelah film itu banyak peminatnya ya, ketika itu semakin gencar dipromosikan, akhirnya gedung-gedung kesenian itu beralih fungsi jadi bioskop. Disewa oleh pengelola atau investor bioskop. Dari seni pertunjukan yang live langsung. Ya. Langsung dibeli pengusaha-pengusaha untuk memutarkan film ini, Mas. Iya, jadi gedung itu kan punya seseorang gitu Ya, kan ya, swasta seseorang lah ya. swasta. Terus nanti kalau memang pasarnya dianggap bagus untuk pemutaran film, dia menetap jadi permanen di situ. Jadi yang paling lama bioskop yang di Solo ada di Loji Wetan namanya Rialto. Paling tua itu, Mas. Paling Tahun dia, berapa, Mas? Ya, saya kemarin dari ngumpulin memorabilia tentang bioskop ini baru mendapatkan foto tahun 1917 itu tahun kemarin itu namanya masih pakai Rialto di Loji Wetan dan gedungnya sampai sekarang masih. Masih. Yang lainnya udah beralih fungsi Mungkin tanya berdua Mbak Fani sama Mas Ari. Industri film pertama kali tadi yang live jadi industri film. Ya. Itu teknologi apa sih awal-awal pertama? Film ya. Ya, maksudnya pemancarnya proyektor ya. Ya, Pada waktu itu gimana gitu. Itu apalagi sekarang Gen Z kan. ya kinetograf namanya. Proyektor, pakai proyektor. Muter. Ya, proyektor. Jadi di era itu masih Yang bawa India Belanda dong, Belanda dong waktu itu. Ya, Eropa. Ya dari Eropa. Dari Paris. Dari Belanda juga tahun 1912-10 itu udah impor mendatangkan untuk bisnis bioskop di Indonesia. Berarti film-film pertama kali film Belanda, Mas. Oh iya pasti. Doktrinnya di situ lah ya. Ya, jadi kebanyakan kan format di tahun itu ya, sebelum tahun 1927 itu kan silent movie atau film bisu. Ya belum ada sound keluar. Ya, terus nanti kalau ilustrasi musiknya live. Pakai live. Orkestra. Ya. Jreng gambarnya kan jreng. Ya, seperti Kelamaan pas jreng ngantuk ya nggak jrengi. Nonton aku pas kono jrengi. Bioskop yang lain nggak Ya. jreng. Berarti kalau kita bisa bicara tentang peradaban kota, kota ini, peradaban ini mulai ada industri itu mulai dari seni pertunjukan yang dulu ketoprak wayang juga dari belakang dan akhirnya perfilman dan sampai saat ini. Berarti skema industri ini terus long last dong, abadi Mas, menurut Mbak Fani atau Mas Ari? Ya, itu berkesinambungan ya. Jadi misalkan kan ada beberapa pengusaha bioskop yang ada di Solo ketika itu. Cerita waktu itu ya. Waktu semakin lama semakin maju. Setelah era film bersuara itu 1927 itu masuk ke Indonesia tahun 1929. Oh, cuma selang 2 tahun udah masuk. Iya, udah masuk pertama kali di Kota Malang. Dan di Solo, di Solo pertama kali tahun
1930. Kebetulan lokasinya juga yang di Loji Wetan itu. Ya, Udah berganti nama Alhambra ketika itu. Pengelolaannya udah Alhambra. Jadi tadi saya ulangi lagi, ada bioskop yang lama itu yang itu gedung Pasar Pon itu. Terus nanti ada Skuber yang ada di Purbayan itu yang dekat Balai Kota. Dan Balai Kota itu yang sekarang lokasinya udah berubah dan bentuknya juga berubah. Itu namanya Skuber. Dulu namanya ya City Theater. City Skuber, terus akhirnya orang mengenal jadi Indra Theater, terus Fajar sampai tutup. Sampai sekarang. Kalau Fajar Iya. sih masih ingat di era Ya, itu 90-an. ya. Kalau di era 90-an itu ada berapa bioskop yang ada di kota Solo? Ya itu apa sebenarnya mulai tahun tepatnya tahun 70 sampai 90 ya kalau kita ngomong perkembangan bioskop itu di kota Solo. sampai menyerang ke apa skupnya kelurahan. Oh, cilik-cilik mati Iya, Mas. ya. Berarti butuh demand-nya tetap Ya. orang itu berarti orang tuh butuh hiburan dong, Iya, Mas, ya. betul. Dan Setiap budaya pekerja- menonton itu ada kan, biasa menonton pertunjukan, Iya. kalau juga menonton film kan Budaya kita punya menonton. budaya menonton Itu punya. sangat ramai sekali nonton. Boleh misalkan nanti ada mungkin seusia om-om saya bahwa saya kayak cerita tentang bioskop pasti perjuangannya sangat-sangat luar biasa. Itu bioskop yang sampai kelurahan ya, kelas kelurahan itu istilahnya third run atau kalau yang bioskop utama muter film yang paling baru. Kelas 1, bioskop kelas 1 di Solo. Nanti second run itu bioskop 2 itu nunggunya bisa 7 sampai 8 bulan, kadang-kadang setahun. Iya. Wow. Nanti yang bioskop yang kelurahan itu bisa bertahun-tahun karena nunggu giliran Ya, film. film Ini kan dicicipi muter ya. satu Iya, saat betul. Jawa Tengah. Yang sekup kelurahan itu yang saya ingat ada nusukan titer. Iya. Nusukan titer ada di pasar itu. Pasar, Ya. ya. Di pasar itu. Ada bioskop. Itu ketika Idul Fitri momennya biasanya anak-anak dapat fitrah ya. Iya, 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 Di Lomboknya iya, iya. gue nonton Brahma Kumbara. Wah, iya, betul, betul. Tahun berapa, Mas? Iya, iya. Itu tahun 90-an ya. 9 Mas, ya? bulan ya. 9 bulan ya. Jadi cukup dulu kalau yang nusukan itu karena saya ketemu dengan ownernya, dulu memang diajak kerjasama oleh pemerintah kelurahan. Jadi rame no. Apa ya nusukan ini rame no, gen ora dinggo istilahnya hal-hal yang negatif. Akhirnya dipinjemin apa namanya gedung serbaguna punya kelurahan itu akhirnya terus dibangunlah ini apa namanya bioskop itu dengan pirantinya ya, dengan apa equipment itu pakai apa Penjalin itu kursinya. bukan, malah justru papan. Oh iya, papan pertama kali. Untuk makan Nah, bakso itu ini, ya, Mas. di- Iya. Ya, pakai papan-papan itu katanya apa si pemilik karena Tapi ini Mas, film pertama Indonesia produksi tahun berapa Mas? Katanya 1927 dari Belanda kan. Set, masuk. Film pertama itu Lutung Sarung ini Sarung. Tahun berapa ya? 1938 kalau nggak salah ya. 1938. Iya, udah. Yang lain perang Cuma dia belum main Indonesia film. ya, Loji masih. Gandrung itu Enggak. berdiri tahun 1900. Berarti pas dengan industri film Tapi masih mulai. Hindia Belanda sih. Iya, Hindia Cuma Belanda. Iya, masih iya. Hindia 45, Belanda. 45. Pasti masih produksi Hindia Belanda, tapi Hindia Belanda juga care loh, mau mengangkat budaya lokal untuk jadi film. Iya, Gitu kan betul. berarti ya. Jadi kita banyak kok apa misalkan kita mau menggali potensi budaya kita banyak sekali cerita. Jadi Yang belum diwujudkan oh bahkan ya. iya banyak sekali, sangat banyak sekali. Ternyata Solo itu mempunyai warisan-warisan yang terpendam yang harus Mas kita kalau Iya. ini di skrip ketoprak ya bisa ya Mas. bisa Diwujudkan dalam bisa. Biar orang kita tak sebar ke sini gambar nanti di ketoprak. Iya, ini kayak ini, misalkan ini ada komik ini sastra modern lah, sastra Jawa modern kayak gini. Ini novel-novel cerita-cerita apa? Ya, ini kebanyakan yang kebetulan saya bawa ini yang Solo, kota Solo, settingnya di Solo. Solo. Iya, Cocok ya Mas. ini bahasa Jawa. Dulu sangat digemari di kota Solo, Jogja, Semarang karena bahasanya kan pakai bahasa Jawa. Mbak Juga murah. Mbak Fani nih ada setelah lihat koleksinya tadi. Mbak Fani ada mimpi apa Mbak? Nanti ke depan pengen bikin film yang
mungkin dari skrip lama untuk diwujudin, masih ada mimpi nggak Mbak nanti? Pasti belum ya, kecapai? apalagi kan saya di Solo dan juga hampir semua karya saya tuh lokasinya di Solo gitu ya, mengangkat Solo gitu. Terus juga ngobrol sama Mas Ari dan lihat arsipnya ada banyak banget. Nggak akan habis-habis sih, tapi kayak misalnya sebenarnya banyak ya, maksudnya kalau ditanya apa Yang belum nih, Yang maksudnya belum kan ya. punya impian ya, pengen sebenarnya apa? ada film panjang yang sedang kupersiapkan Cie. Ini mulai Full film lebar ya? Iya, layar lebar dan ini debut sutradara untuk film fiksi panjang ya, karena selama ini kan dokumenter. Itu ceritanya juga di Solo, tapi mungkin nggak berangkat dari yang naskah lama, tapi lebih ke cerita ya, sejarah bagaimana kota ini dan juga kelompok etnis di sini gitu. Ya mungkin itu sih yang mungkin 2 tahun lagi akan terwujud, dan ini lagi development karena skripnya terpilih dengan French Indonesian. Udah Lagi jadi workshop. skripnya? Iya, lagi draft kelima, lagi ongoing. Doanya supaya lancar. Itu yang lagi difokusin. Ya, sama co-producer dengan Prancis. Oke, tapi juga mengangkat temanya itu Mbak terinspirasi dari apa kalau boleh tahu? Apakah dari novel, ada cerita lama, Sebenarnya ada skrip, ini- ada naskah kuno atau Iya, ada itu apa? sih maksudnya bukan naskah kuno cerita, tapi lebih ke komunitas yang ada di Solo, komunitas lansia yang mereka tuh line dance gitu loh, dari situ. Karena bergaul dengan oma-oma ini terinspirasi terus jadi cerita gitu. Oke, Tapi oke. kalau naskah sih ya sebenarnya banyak ya, misalnya kayak gimana ya Geger Solo tadi itu juga menarik, kenapa Iyalah bisa ya. viral pada zamannya gitu. Terus banjir yang itu kan sebenarnya kan film Hollywood banyak juga kan yang cerita kayak gitu, soal banjir, soal Lamanya apa, cerita perang dingin. Benar, Ya, betul. Jadi disaster. kayak menarik gitu karena juga kan secara itu relate lah. Kayak dulu banjir, nanti juga ke depan Remembering. bisa ada banjir Bisa kayak lagi begini. juga gitu. Tapi persoalan sampah tadi kan, banjir dan sampah, betul. Jadi kayaknya menarik gitu untuk dibikin. Oke. Kalau Mas Ari nih, apa Mas ke depan yang aku pengen cari koleksi yang belum ketemu, apa yang masih pengen nih? Ini kalau item yang di sini saya rasa masih banyak sekali yang bolong-bolong. Jadi Belum lengkap nih Mas Kini, Iya, Mas. segini belum kan. Ya. Apa ini persatuan apa, pengusaha Mas? bioskop? Oh, iya. Oh iya, ini pengumuman. Banyumas. Ya, pengumuman pengusaha bioskop kan ada semacam komunitas persahabatannya. Ya. Dia dong yang popcorn. Iya, iya. Persatuan Buah-buahan. pengusaha bioskop seluruh Indonesia. Kacang Ini berkulit cabangnya poci. Kedu Banyumas ini himbauan, larangan ya. Asli ya Mas ini? Asli. Guna menjaga kebersihan dan kesehatan, maka para penonton tidak diperbolehkan membawa makanan dan buah-buahan ke dalam gedung bioskop. Misalnya kacang berkulit, kuaci, duku, langsep, Contoh kokosan, rambutan, Durian ya? mundung, pisang, Salak. dan- mangga, salak dan lain-lain. Ini yang paling repot kos-kosan sak mahasiswa nih. Kokosannya apa ya Mas Baik? Buah-buah kayak langsep gitu. Ya, ya, ya. Kokosan. Kayak langsep lagi, langsep dan koma kokosan. Kayak jenisnya hampir serupa. Iya. Oke. Terus ini mumpung ada Mbak Fani, produser dan penulis naskah dan juga sutradara. Ini kita kasih challenge ke Mas Respati. Oke. Buat sebuah kalimat, terus Mas Respati disuruh acting, Mbak. Mumpung di sini. Di casting nih. Casting. Aku benernya nyambut gaya acting loh. Jadi selama ini acting ya. Umpamanya satu kalimat apa dengan ekspresi marah, sedih atau apa gitu, Mbak. Siapa tahu nanti dimasukkan dalam ceritane jenengan itu loh. Contoh. Improvisasi ya. Apa yang cocok dengan Aku karakternya? rindu kamu atau apa? gitu. Coba kayak clue loh. Maksudnya biar Umpamanya. Mbak produser itu, itu soalnya Oh, iya. Makanya ini apa yang cocok ya? Karakter apakah yang Dengan cocok? ekspresi seperti apa gitu, Mbak Fani? Apa ya? Mungkin yang cocok karena bajunya sangat casual Oke. gitu ya. Mungkin jadi apa ini ya? Jadi anak motor Oke, gitu ya. anak motor. Terus Ya, pas banget nah anak motor. iya. Terus apa ya? Mungkin acting yang aku belum pernah lihat marah sih. Mungkin ini kita pengen tahu kalau marah kayak apa. Wiswanto ini. Saru. Monggo. Besok nanti juga Mana-mana karena motornya rusak. Betul, ada koleksi miso Mas Respati. Nah, dikerjain ternyata dulu. selain Minum. koleksi komik, koleksi tiket, koleksi spanduk, Mas Ari ini juga koleksi pisuan khas Solo. Iya, Oke. bener. Wah. Coba pisuannya diajarin.
Aku Mas sih kan visualnya diajarin. Mas Apa Mbak? Susmati Ceritanya dulu. apa? Ceritanya tadi motornya Tadi rusak. motornya rusak kan, motor mau ketemu rusak. pacar, jadinya marah. Susah ya challenge-nya. Challenge-nya ternyata susah ya? Kejadiannya motor rusak? Iya, jadi lagi jalan tiba-tiba rusak, kan misuh pasti kan. Kamera roll, Iya. action. Ye, jam ya mene rusak meneh. Cinta nih ket mau ki. Anjir kerja. Kurang misuh, kurang misuh. Iya. Jadi bisa. Ya, ini tadi kan Kurang ada visual. satu kalimat pisuan yang tidak terkeluar dan tidak terlontar. Coba, yang Pisuan cocok. khas Solo, Mas Ari. Jenengan koleksinya pisuan akeh ban sing tidak lazim Iya. dikeluarkan. Yang Yang sudah sekarang, hilang, yang sudah sekarang kan hilang. anjir, Anjir, anjing, bejai, bejai. Iya. Kayak anak sekarang mungkin kan mata kan kayak gitu ya. Iya, dulu. Ya, ya sebenarnya itu mohon maaf, istilahnya pisuan matane, dasmu, terus apa lagi, Oke dengkulmu lah, itu seperti senggama yang terputus. Maaf, mohon maaf ya. nggak apa-apa. Jadi nggak ada ini apa, maksudnya masih ada kelanjutan sebenarnya. Misalkan matamu sempal, misalnya, itu seperti doa gitu. Jadi semacam kutukan kalau dulu kan, oh tak sedake dadi apa? Iki. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ada kelanjutannya. Kalau orang bingung mau, saya pernah ada pengalaman gini di suatu kafe apa yang tamu-tamunya kebanyakan ekspatriat, itu kan ada ekspatriat itu ngobrolin rasa kusuk tentang yaitu visual apa, intinya dari omongan mereka itu kok dasmu matamu jadi pisuan semacam olok-olok atau sumpah serapah kayak gitu kan yo es yo head dan nggak apa ya wis ya itu apa ya saya jelaskan sama kayak gitu sebenarnya ada kelanjutannya tuh seperti doa kan kalian wah dasmu melocot misalnya matamu picek dan sebagainya kayak gitulah yang istilahnya yang seperti mendoakan dia ke negatif ya itu. Anu kowe misu itu kan nyukurke. Nyokorke. Umpatan. Ya umpatan bentuk apa ekspresi kekecewaan secara psikis. Oke. Tanya sih. Mungkin terakhir nih Mbak Fani untuk kita hari ini itu kan 60% masyarakat kita tuh anak-anak muda. Dan yang anehnya pemegang kekuasaan itu sekarang juga mereka, termasuk buying power, duit. Pesan buat mereka yang mungkin Mbak Fani sudah makan asam garam di dunia perfilman, untuk teman-teman yang minat di industri ini, apa sih Mbak pesan yang buat pas untuk anak-anak muda sekarang? Sebenarnya sih mereka tuh kalau aku lihat ya, generasi ini kan generasi yang sangat aktif, kritis, lalu juga tadi ya sangat update sama teknologi segala macam. Terbuka informasi Betul, semuanya. terbuka informasi. Misalnya dalam film gitu ya, kalau mentoring mereka itu teknisnya film sudah pintar-pintar, tapi kadang kelemahan mereka itu dari segi cerita justru, dari segi storytellingnya. Karena mungkin literasi yang tidak lengkap, kan mereka instan gitu. Jadi kayak gimana mereka menemukan otentikan cara bertutur gitu kan, terus perspektif kedalaman cerita gitu. Jadi itu sih, karena cerita tuh nggak teknis gitu, cerita tuh kan cara berpikir kita gitu. Harus Menggunakan nuntut lah logika, dan rencana. betul gitu. Jadi Mereka sering terputus. betul terputus. Jadi mungkin literasi ya diluaskan, meskipun pengen belajar film tapi juga baca novel, baca karya sastra, dan juga misalnya segala macam ya, datang ke pertunjukan tari, datang ke pameran lukisan gitu loh. Benar banget. Terima kasih luar biasa, Mbak. Itulah yang mungkin harus kalian dengar. Jadi nggak mungkin semuanya kalau film ya film doang. Referensinya tuh Bahkan diluaskan. kita bersosial ketemu orang pun juga itu menjadi salah satu literasi ketika kita Mbak Fani membuat film, ada inspirasi. Jadi nggak ada yang instan ya Mbak ya. Betul. Thank you Mbak Fani. Mungkin Mas Ari yang mungkin dulu seniman, pemain musik, dan akhirnya mengkoleksi sesuatu, dan akhirnya dari koleksi ini membuat value dan akhirnya membuat karya juga. Pesannya apa Mas untuk anak-anak muda sekarang? Ya jangan bosan untuk membaca ya. Jadi budaya kita sangat kaya dengan beraneka ragam
dari masa ke masa kita misalkan kayak komik kita punya Candi Borobudur kan juga bercerita banyak di situ, ada wayang beber yang juga menceritakan suatu peristiwa tertentu. Jadi banyaklah menggali potensi kearifan lokal kita, sangat-sangat pasti akan menemukan ide-ide cerita yang menarik di situ. Jadi saran saya ke generasi Mbak, jangan malas untuk baca. Jangan malas untuk malas baca. Untuk baca. nggak ada ruginya sama sekali Mas baca ya. Enggak. Apapun kita baca akan Iya. Jadi semakin banyak kita baca karya orang atau kita menikmati film karya orang, semakin ngerti ideologi orang, kreativitas orang, kita bisa menerima, memahami satu dengan yang lain. Jadi akan memudahkan kita untuk ya menuju sesuatu atau cita-cita yang lebih baik pastinya. Jangan malas membaca. Jangan Tapi malas. saya itu kok malas baca ya. Karena bikin nangis, bikin sedih. Baca buku rekening. Dan ini Mas Rusmati. Kita ucapkan terima kasih untuk t-shirt kita malam hari ini dari Trux. Dan kita ucapkan terima kasih pula untuk teman-teman yang selalu menyimak rest area, khususnya yang ada di Spanyol dan Argentina, merayakan kemenangan sambil nonton rest area. Terus teman-teman yang ada di Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Sama di- dulur-dulur Suriname. sama di Juwiring. Gagak sifat, Simo, Purwodadi, Sambung Macan. Ternyata benar, ini saya tunggu komen-komennya dari panjenengan semuanya biar Dan masukan Mas, Apa? yang dibutuhkan kira-kira pengen yang gimana episode-episode berikutnya. Silakan komentar sebanyak-banyaknya, share, like, subscribe yang utama. Dan sebenarnya kita pengen ngobrol dengan Mas Ari, Mbak Fani itu nggak cukup waktu 1 jam itu, Mas. Sambil nunggu ini final Argentina Spanyol Mas. Nunggu final dulu. Sebentar kan kita ping mundur. Monggo Mas Rusmati. Ya, tentunya teman-teman di episode ke-7 ini kita semakin episode semakin banyak ilmu. Kalau teman-teman mengikuti episode itu sampai episode 7 banyak cerita menarik di dalamnya. Dari mulai kisah success story orang dan kisah inspirasi dan sekarang kita masuk ke industri perfilman. Dari kesemuanya itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa sebuah perjalanan tidak ada perjalanan mesin waktu yang instan dan singkat. Maka dari itu perlu ada proses dan kita hormati rekan-rekan kita, saudara kita yang sedang berproses. Sampai ketemu di episode Rest Area Rusmati Punya Cerita di episode 7 bersama Mas Mamang. Dan terima kasih bintang tamu hari ini. Terima kasih. Mas Mbak Fani, Mas Ari, matur nuwun luar biasa. Terima kasih. Wis tutup aku piye to iki aku. Apa iki? Iya, matur. Biasanya orang aku. Mas.